Oke, udah ya, aku mulai. Ada aku deg-degan. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada Zoom malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis jasa cuci kendaraan dari Nabilasti. Yang pertama kita bahas dulu latar belakangan. Latar belakang perusahaannya. Latar belakang perusahaan dari Nabila Steam yaitu mempunyai visi memberikan layanan yang ramah kepada pelanggan, mengutamakan kualitas kebersihan dan perawatan hasil pencucian kendaraan, baik luar maupun dalam kendaraannya. Menyediakan layanan digital pemesanan online untuk mempermudah pelanggan. Yang dimaksud adalah layanan digital untuk reservasi cuci di tempat kami. Yang selanjutnya ada menjaga keamanan kendaraan pelanggan. Yang dimaksud keamanan pelanggan sendiri dari eh, keamanan berkendaranya, lalu ada juga keamanan saat motor maupun mobilnya sedang dicuci di tempat kami. Selanjutnya ada membuat inovasi baru terutama teknologi di perlengkapan dan peralatan. Kami juga mempunyai misi untuk membangun tempat pencucian kendaraan secara otomatis, jadi tidak menggunakan SDM lagi. Lalu kita memiliki visi menjadi tempat pencucian kendaraan pilihan utama yang dapat melayani pelanggan dengan baik dan memuaskan keinginan mereka dengan membersihkan hingga merawat kendaraan pelanggan. Lalu masuk ke ukuran pasar dan potensinya. Nabila Steam sendiri beroperasi di Subang, di mana tempat pertumbuhan jumlah kendaraan yang signifikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan motor di Indonesia termasuk di Subang itu makin lama terus meningkat dengan asumsi bahwa 20% pemilik kendaraan menggunakan jasa cuci setidaknya sekali dalam 1 bulan. Yang mana ini menunjukkan adanya potensi pasar yang besar untuk layanan cuci kendaraan di Kota Subang. Kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya perawatan kendaraan juga menjadi faktor pendorongnya. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan kesadaran ini, Nabila Steam sendiri memiliki peluang untuk menarik pelanggan menjadi lebih banyak. Selanjutnya ada sasaran audiens. Audiensnya sendiri menjadi target adalah pemilik kendaraan yang membutuhkan layanan cuci kendaraan, yang mana mencakup dari berbagai kelompok demografis yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Pertama, kita bahas dulu segmen pelanggannya. Yang paling pertama itu pasti keluarga. Keluarga dengan kendaraan yang membutuhkan perawatan rutin menjadi 4 mempunyai 40% dari total pelanggannya. Yang kedua ada mahasiswa atau pelajar. Ini termasuk tergolong pelanggan muda yang sering menggunakan kendaraan pribadi dan mencari layanan yang terjangkau serta cepat dalam pengerjaannya. Dan mahasiswa dan pelajar ini menyumbangkan 30% dari total pelanggannya. Lalu yang ketiga ada profesional. Individu yang berpenghasilan menengah dan menengah ke atas yang mengutamakan kualitas layanannya. Jadi di segmen profesional ini enggak melulu cari pelayanan yang cepat. Mereka itu mengutamakan kualitas layanannya dan mereka menyumbangkan 20% dari total pelanggannya. Yang terakhir ada pecinta mobil atau motor, pengguna kendaraan yang peduli terhadap penampilan dan kebersihan mobil atau motor mereka. Seperti yang kita tahu banyak ya zaman sekarang eh, komunitas-komunitas kendaraan yang memang mereka itu memperhatikan penampilan kendaraan mereka. Jadi mereka ini memiliki menyumbangkan 10% dari total pelanggannya. Selanjutnya ada kajian aspek legal bisnis dan identitas perusahaan. Nabila Steam sendiri didirikan sebagai Common Detail Finance Cap atau CV dan telah terdaftar secara sah di Kementerian Hukum dan HAM.
Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum untuk beroperasi di Indonesia. Perusahaan telah mendapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup dengan pengelolaan limbah air yang dihasilkan dari operasional jasa cuci kendaraan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku. Secara keseluruhan, Nabila Steam telah memenuhi aspek legal yang diperlukan untuk beroperasi dari bisnis jasa cuci kendaraan dengan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan lingkungan serta pengelolaan identitas perusahaan yang baik. Nabila Steam ini siap untuk beroperasi secara efektif dan berkelanjutan di pasar. Selanjutnya lagi nih kita bahas lebih lanjut dari identitas perusahaannya. Yang pertama ada nama perusahaannya. Nama perusahaannya sendiri tadi kita sebutkan CV Nabila Stiem. Pemiliknya ada Intan Puji Nabila, saya sendiri, dan Rizky Ega Permana. Jenis usahanya sendiri ini termasuk usaha jasa ya, atau bisnis service. Kami menyediakan layanan pembersihan, perawatan, dan perbaikan dari penampilan kendaraan. Lalu memiliki kapasitas usaha secara lokal dengan potensi untuk berkembang di pasar nasional. Alamatnya sendiri ada di Jalan Raya Ciberes, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Lalu kita lanjut ke logo perusahaannya. Logo perusahaannya sendiri ini menggunakan gambar mobil yang simpel untuk menciptakan identitas yang mudah dikenali dan memberikan kesan modern serta profesional. Kenapa nggak motor? Padahal kan eh, ini termasuk kendaraan yang nggak cuma mobil, tapi motor juga. Jadi kita jelaskan bahwa kalau misalnya gambarnya, logonya itu mobil, jadi terlihat lebih simple dan lebih modern, lebih mudah diingat. Tuh. Lalu kenapa warnanya hitam putih? Ini eh, lebih terlihat elegan dan lebih terlihat rapi saat dilihat oleh orang. Lanjut ke modal, sorry, lanjut ke modal perusahaannya. Yang pertama itu kita punya modal dasar sebesar 750 juta. Dan modal kita sudah disetorkan oleh pendiri perusahaannya itu juga sebesar 750 juta. Lalu penggunaan modalnya sendiri itu kita gunakan pertama kita alokasikan dulu di tempat alat sewa, maaf maksud saya alat sewa tempat dan penggajian stafnya sebesar 250 juta. Lalu kita masuk ke cadangan modal pemegang saham. Di sini saya memiliki 80% saham dengan nominal 600 juta atau 600 lembar, yang dimana satu lembar sahamnya itu seharga 1 juta rupiah. Lalu yang kedua ada Ega memiliki 20% saham dengan nominal 150 juta atau 150 lembar saham. Jadi total lembar saham yang kita miliki itu 750 lembar. Yang sudah disebutkan tadi harga per lembar sahamnya itu 1 juta. Lalu ada pertumbuhan jumlah kendaraan di Subang yang eh, terus meningkat dan mencapai 1.552.900. Ih, astaga, cut. Lalu ada aspek pasar dan peluang bisnis. Nah, pertama ada pertumbuhan jumlah kendaraan. Jadi di Subang ini kan kita tahu jumlah kendaraan bermotornya itu terus meningkat setiap tahunnya ya. Jadi ini bakalan menciptakan permintaan yang tinggi buat di produk layanan cuci kendaraannya sendiri. Yang selanjutnya ada kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sendiri semakin menyadari tentangnya perawatan kendaraan, gak cuman motornya bagus, tapi kan motor bagus itu harus dirawat biar bagus seterusnya. Dari kesadaran ini juga bisa meningkatkan
meningkatkan bahwa kebutuhan layanan cuci kendaraan yang berkualitas itu sangat penting ya. Lalu selanjutnya ada target demografi. Tadi sudah disebutkan dari keluarga, profesional, pecinta mobil, dan pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya ada inovasi dan teknologi. Penggunaan teknologi modern dalam operasional sangat besar pengaruhnya buat efisiensi layanan dan menarik lebih banyak pelanggan. Nah, nantinya kita itu bakalan berinovasi dari alat-alatnya. Jadi pencucian kendaraan itu tidak memakan waktu yang lama dengan inovasi alat-alatnya. Selanjutnya ada analisis bauran pasar atau marketing mix. Bauran pasar sendiri itu ada 7P dengan pengembangan dari konsep 4P yang mencakup tiga elemen tambahan yaitu people, process, and physical evidence. Yang pertama kita bahas dulu produk. Produknya sendiri kita kan menjual layanan jasa ya, yaitu layanan cuci kendaraan, yang dimana kita menawarkan layanan cuci mobil atau motor dengan teknologi steam yang efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua ada kualitas. Kita ini menggunakan produk-produk pembersih yang aman bagi kendaraan dan aman juga bagi lingkungan dan memberikan hasil yang lebih optimal. Yang ketiga ada layanan tambahan, menyediakan layanan detailing, waxing, dan perawatan interior untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih luas. Jadi nggak cuma melulu hanya dicuci, untuk mobil kita bisa detailing di interiornya, nggak cuma dibersihin luarnya, tapi dalamnya juga bisa kita bersihkan. Yang selanjutnya ada price atau harga. Penetapan harga sendiri ini kita sangat kompetitif ya, sekitar Rp70.000 per kendaraan dengan mempertimbangkan biaya operasional dan daya beli lokal yang ada di sini. Biasanya kalau di tempat lain itu bisa sampai 100.000 untuk satu unit mobil dengan hanya mencuci saja, tidak dengan detailing, waxing, atau perawatan interior. Selanjutnya ada diskon dan paket, menyediakan program loyalitas dan diskon untuk menarik pelanggan baru serta meningkatkan frekuensi kunjungan pelanggan tetap. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempatnya sendiri ini kita cukup strategis ya, beroperasi di jalan raya. Maksud saya di pinggir jalan raya di Ciberes Patok Besi Subang, yang mana seperti kita tahu itu adalah jalur pantura yang dilewati oleh banyak kendaraan. Jadi cukup mudah diakses oleh banyak pengendara. Selanjutnya ada platform pemesanan online. Jadi platform pemesanan online ini memungkinkan pelanggan yang jauh untuk mungkin pelanggan yang jauh dan memiliki waktu yang relatif sedikit untuk merawat kendaraannya. Mereka itu bisa sebelumnya melakukan reservasi secara online. Lalu ada promotion atau promosi. Dari media sosial dan iklan digital, kita ini menggunakan platform digital untuk mempromosikan layanan dan menarik perhatian pelanggan. Biasanya kita promosinya itu dari Instagram atau Facebook dan yang lain-lain. Lalu ada program loyalitas, menerapkan program atau pelanggan setia yang berkolaborasi dengan dealer mobil untuk meningkatkan visibilitas kedatangan pelanggan ke tempat kami. Selanjutnya ada bauran pasar people atau orangnya. Di sini kita punya staff profesional yang kita ini maunya mempekerjakan
karyawan yang terlatih dan profesional untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas dan responsif. Lalu pelayanan pelanggannya, kita menyediakan layanan pelanggan yang ramah dan siap membantu untuk memastikan pelanggan itu puas dengan layanan di tempat kami. Yang selanjutnya ada proses layanan yang efisien. Jadi proses layanan yang efisien ini mengembangkan prosedur operasional yang jelas untuk memastikan layanan cepat dan berkualitas. Selain cepat juga, kita harus memperhatikan kualitas dari layanan kita sendiri. Sistem reservasi juga memiliki sistem kita juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan untuk mengurangi waktu tunggu seperti yang tadi saya bilang. Mungkin banyak yang punya waktunya hanya sedikit, jadi mereka bisa reservasi dulu sebelum mereka datang. Yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik. Ada dari fasilitas dan peralatannya. Kami ini menyediakan fasilitas yang bersih, peralatan yang modern untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggannya. Yang kedua ada identitas merek. Kita ini pasti punya branding yang harus konsisten di semua materi promosi yang kita promosikan untuk bisa mempunyai citra merek yang kuat di pelanggan kita sendiri. Lalu ada analisis pemasaran di masa depan. Yang pertama kita lihat dulu nih tren konsumennya. Biasanya masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan sehingga layanan cuci kendaraan yang ramah akan menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, permintaan untuk layanan yang cepat juga akan terus meningkat. Selanjutnya ada pertumbuhan pasar. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Subang, Nabila Steam sendiri memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik pelanggan, terutama dengan menargetkan segmen pasar seperti keluarga dan mahasiswa. Lalu, ada inovasi dan teknologi. Mengadopsi dari teknologi yang modern seperti aplikasi untuk pemesanan dapat meningkatkan efisiensial dan kenyamanan bagi pelanggan kami sendiri. Menawarkan layanan baru juga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada persaingan dan diferensiasi. Memantau strategi pesaing dan menawarkan layanan yang berbeda seperti fokus pada berkelanjutan akan menjadi kunci untuk tetap kompetitif di bidang layanan ini. Nah, seperti yang terakhir ada dukungan pemerintah. Kebijakan yang Jadi kita punya kebijakan yang mendukung UKM dapat memberikan peluang tambahan bagi Nabila Steam untuk berkembang. Lalu kita ke bagian kajian pastelnya. Analisis pastel atau politik ekonomi sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Nah, kita harus memahami faktor-faktor makro yang mempengaruhi operasional dan keberhasilan bisnis. Yang pertama ada politik. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM itu sangat penting ya. Program insentif, pelatihan, dan akses pembiayaan dapat memberikan dukungan bagi kami atau Nabila Steam untuk lebih berkembang pada bisnis ini. Yang kedua ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga meningkatkan permintaan untuk layanan cuci kendaraan. Tapi fluktuasi ekonomi juga atau resesi dapat mempengaruhi pengeluaran konsumennya. Yang ketiga ada sosial. Masyarakat sendiri semakin sadar akan pentingnya perawatan kendaraan dan dampak lingkungan. Jadi dari kesadaran ini bisa menciptakan peluang bagi kami untuk menawarkan layanan kami yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Menarik segmen pasar yang peduli lingkungan itu jadi
tokoh utama dari kami. Karena kami base-nya ada di Subang yang kebetulan terkenal dengan tempatnya yang hijau-hijau. Jadi kita campaign-nya itu punya eh apa namanya? Ramah lingkungan. Yang keempat, ada teknologi. Kemajuan teknologi dalam proses pencucian dan manajemen layanan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Mengadopsi teknologi baru seperti aplikasi mobile untuk pemesanan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi layanan. Selanjutnya ada lingkungan. Isu lingkungan sendiri itu semakin jadi perhatian seperti yang saya bilang tadi. Nabila Steam bisa memanfaatkan tren ini untuk menawarkan layanan yang mengurangi penggunaan air atau penggunaan pembersih sabun-sabun yang nggak ramah lingkungan itu. Dan karena hal itu juga bisa menarik pelanggan yang lebih peduli dengan lingkungan. Jadi Nabila Steam akan menjadi pilihan utama bagi orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Selanjutnya, terakhir, ada hukum. Mematuhi regulasi dan perizinan yang berlaku untuk usaha cuci kendaraan. Aspek hukum seperti pendaftaran usaha dan izin operasional harus dipenuhi untuk memastikan kelangsungan bisnis. Dari analisis kelayakan ini kita jabarkan ya, harga per cuci kendaraannya itu 70.000. Lalu biaya variabelnya itu kita dapat di 15.000 rupiah. Jadi misalkan cuci kendaraannya itu ada 500, kita 500 kali 70.000 itu kita dapat 35 juta per bulannya. Dan bisa dilihat dari sini, kita hitung BEP-nya, BEP-nya itu kita dapat di 90,91 atau kita bisa bulatkan ke 91. Nah, 91 ini kita kalikan dulu ke harga per satu kali cuci kendaraannya yaitu 70.000. Jadi BEP dalam rupiahnya itu ada di 6.370.000. Balik lagi kita ke payback periodnya. Initial investmentnya itu kita ada di 500 juta 548 juta 775.000. Lalu ada annual cash inflow-nya itu kita di 330 juta nih kita dapat dari perhitungan sebelumnya yaitu 20 juta 27 juta 500 per bulannya dikali 1 tahun atau 12 bulan. Dari situ kita dapat balik modalnya itu di angka 1,7 tahun. Dan bisa dilihat ini dari arus kasnya. Kita ke arus average rate of return-nya. Initial investment-nya tadi kita di 548.775.000. Lalu kita dapat tahunnya dapat 330 juta. Lah, di biaya operasionalnya itu ada di 47.417.000 dari penyusutan biaya-biaya lainnya dari barang atau bahan seperti itu. Jadi pendapatan tahunan dikurangi dengan biaya operasionalnya itu kita dapatkan 282.582.500. Dan average annual profit-nya average rate of return-nya kita ada di 51,4%. Kita berarti bisa aduh astaga kita akumulasi astagfirullah di cash inflow-nya itu kita akumulasikan dapat di tahun ini nih di arus tahun ketiga itu kita sudah melebihi dari pendapatan tahunannya ya.
Lalu dapat disimpulkan nih dari laporan di atas bahwa bisnis ini memiliki potensi besar untuk sukses di pasar jasa cuci kendaraan di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kendaraan, Nabila Steam dapat memenuhi kebutuhan ini dengan menawarkan layanan cuci kendaraan yang berkualitas dan efisien. Laporan ini mencakup analisis pasar yang menunjukkan target demografis yang jelas, penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi layanan, serta pentingnya perencanaan finansial yang matang untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Selain itu, penekanan pada praktik ramah lingkungan dan inovasi dalam layanan menjadi keunggulan kompetitif yang dapat menarik pelanggan. Secara keseluruhan, Nabila Steam sangat siap untuk beroperasi secara legal dan efektif dengan strategi yang tepat untuk menjangkau pasar yang terus berkembang, sehingga diharapkan dapat mencapai kesuksesan dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apakah ya ada yang ditanyakan? Ini nanya nggak? Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bisa menyempatkan waktunya hadir pada Zoom malam hari ini. Saya mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oh, ada